Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali melalui channel Refleksi Gema ini, kita akan sama-sama membaca Alkitab dan kita juga akan merenungkan serta mengaplikasikan satu bagian firman Tuhan di dalam Alkitab kita. Hari ini, tanggal 13 Desember 2022, kita akan bersama-sama membaca dari Wahyu pasal 18 dengan tema Ngeri benar bila jatuh ke tangan Allah. Tetapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan terus menyertai kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh masih terus diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami bisa membaca dan merenungkan akan bagian firman Tuhan pada hari ini. Kami mau menyerahkan waktu perenungan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada kesempatan ini saya hanya akan membacakan Wahyu pasal 18 ini hanya sampai ayat 20 saja. Namun saya tetap mendorong Bapak dan Ibu bisa melanjutkan pembacaan Wahyu pasal 18 ini sampai ayat yang ke-24. Dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api. Karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia, akan menangisi dan meratapinya, apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap, mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian kain halus, kain lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru. Ketika mereka melihat api yang membakarnya, katanya,
kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, walaupun masih hidup di dalam dunia, nilai dan prinsip hidup orang percaya seharusnya bukan dari dunia ini, melainkan dari Allah, yaitu melalui firman-Nya yang hidup. Hidup dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip kerajaan Allah akan menolong untuk menghindarkan umat Allah dari kehidupan yang dikuasai hawa nafsu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kitab Wahyu setelah membicarakan tentang kota Roma atau Babel yang akan dijatuhi hukuman, yaitu di pasal 17, maka di pasal 18 memuat kumpulan seruan dan tangisan mengenai jatuhnya kota itu yang akan segera dieksekusi. Babel roboh karena mereka menjadi kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis yang melawan Allah dan kerajaannya. Ada 3 kelompok yang mengikuti hawa nafsu dari Romawi ini, yaitu semua bangsa, raja-raja di bumi, dan para pedagang. Ketiga kelompok ini memiliki gaya hidup yang mengumbar hawa nafsu seks dan hidup dalam ketamakan atau materialisme. Bapak Ibu bisa membandingkan di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kejatuhan Babel mengakibatkan ratapan raja-raja di bumi, para pedagang dan nakoda, pelayar, anak buah kapal, serta semua orang yang mata pencahariannya di laut. Mereka meratap karena mereka memiliki pusat bisnis dan hiburan, serta mereka mendapatkan hasil kekayaan dari Babel ini. Dan kehancuran Babel mengakibatkan kehancuran ekonomi mereka. Lalu di bagian yang berikut, kita bisa membaca akan peningkatan kengerian hukuman atas Babel yang digambarkan oleh kondisi kota yang semakin hancur. Kekayaan ekonomi yang menghiasi kota itu dilenyapkan oleh Tuhan dengan cara dibakar dan ditenggelamkan. Inilah penghakiman Allah atas apa yang telah mereka lakukan terhadap umat Allah. Hanya orang yang memakai tanda binatang, yaitu tanda 66 di dahi, yang bisa berdagang, di mana mereka bisa membeli dan menjual. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-7. Akibatnya, umat Allah juga terdampak secara ekonomi oleh peraturan kaisar saat itu, karena mereka tidak bisa membeli dan menjual. Orang percaya tidak mendapat tanda 666 di dahi mereka, karena mereka tidak mau menyembah kaisar. Dan ketika Roma dihukum, pedagang meratap, sebab tidak ada lagi orang yang membeli barang mereka. Disinilah kita bisa melihat bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak manusia. Allah telah menjatuhkan hukuman atas Babel yang menindas umatnya. Yang menghakimi umat Allah akan dihakimi oleh Allah. Dari perikop ini kita belajar 2 hal. Yang pertama adalah kita melihat betapa ngerinya hukuman Allah. Hukuman Allah atas kota Roma yang berdosa ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa main-main dengan dosa. Kita mesti hati-hati dengan godaan kenikmatan dosa yang ditawarkan oleh dunia ini. Bapak Ibu bisa membaca banyak hal tentang hal ini di dalam Yesaya pasal 48 ayat 2, Yeremia 51 ayat 45 ataupun 1 Yohanes 2 ayat 17. Karena semua dosa akan diadili dan dihukum oleh Allah yang adil. Lalu yang kedua adalah kita belajar bahwa keadilan Allah akan dinyatakan pada waktunya. Bagi orang percaya yang hidup di masa pemerintahan Roma, ini pastilah tidak mudah. Karena selain menghadapi godaan dosa, ada tekanan ketidakadilan dalam hidup ekonomi mereka. Mereka dikucilkan dari perdagangan karena iman mereka. Namun kita bisa melihat bahwa ketika mereka yakin dan percaya ada Allah yang adil dan berdaulat, maka Allah yang adil dan berdaulat itu akan menyatakan keadilannya sesuai dengan kehendak dan kuasanya. Dan masa-masa itulah adalah masa yang penuh dengan sukacita. Bukan karena kita melihat orang berdosa dihukum, namun karena kita mengalami sebuah kelegaan atau kelepasan. Saat ini, apapun godaan dosa dan beratnya pergumulan Bapak dan Ibu saudara sekalian, tetap yakin dan percaya dan bersandar pada kebenaran Allah, supaya kita bisa terhindar dari kengerian penghukuman Allah tersebut. Amin. Mari kita
berdoa. Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur kalau melalui firman Tuhan hari ini kami terus-menerus diingatkan untuk kami tetap terus hidup setia mengikut Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun tantangan, pergumulan yang kami sedang hadapi saat ini, seberapapun beratnya pergumulan yang harus kami hadapi, tetapi kami mau tetap terus bersandar dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan, dan bahwa kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kelepasan bagi kami pada waktunya nanti. Dan biarlah ini boleh terus menjadi pengharapan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh terus mengingatkan kami, dan kami mau menyerahkan untuk sepanjang hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.